Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Syekh Muhammad Jabaran, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kekajian Ahad pagi Jembalan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian bimbingan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, qulu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kajian kita yang pertama, kita akan bicara tentang apakah yang punya otoritas dalam mengikhbarkan atau memberitakan Idul Fitri itu hanya pemerintah, sehingga di luar pemerintah haram untuk mengikhbarkan Idul Fitri. Itu yang lagi viral ya di Facebook saya, kuliah kajian online itu entah berapa ribu yang komentar. Dan itu yang pertama. Nanti yang kedua tentang tuntunan puasa Syawal. Yang pertama, kaidah yang digunakan untuk membangun pandangan bahwasanya hanya pemerintah yang berhak mengikhbarkan Idul Fitri. Itu sebuah kaidah yang cukup terkenal, yaitu hukmul hakimi ilzamiyun wa yarfa'ul khilafah. Hukmul hakimi, keputusan hakim, ilzamiyun, pasti, maksudnya wajib apa? Ditaati. Wa yarfa'ul khilafah, wa yarfa'u, dan mengangkat al-khilafah, perselisihan. Artinya kalau ada putusan hakim itu wajib untuk ditaati dan tidak boleh terjadi apa? Khilaf. Ini kan kaidah yang diambil dari keputusan NU ya, disampaikan oleh Haji Khalil Nafis, dan kebetulan beliau wakil ketua MUI. Dari pernyataan ini kan deras kritikan gitu. Ini representasi NU atau representasi MUI? Ini pernyataan yang mengarah pada moderasi beragama atau intimidasi beragama gitu. Komentar kan rame, ini moderasi beragama atau intimidasi beragama? Kalau moderasi beragama kan memberikan toleransi, kebebasan untuk mengamalkan apa yang diyakini. Jadi kalau intimidasi beragama berarti hanya ada satu apa? Pandangan. Yang kedua, status ulil amri, ini sudah kita bahas ya, nggak usah kita bahas lagi. Sebelum Ramadan, sebelum Id, kita sudah bahas apa yang disebut dengan ulil amri gitu. Yang kita garis bawahi cuma kaidah tadi, hukmul hakimi ilzamiyun wa yarfa'ul khilafah. Hukum keputusan hakim itu wajib untuk ditaati dan menghilangkan apa? Perselisihan. Kaidah ini itu lebih dalam prakteknya, itu lebih dipakai dalam putusan kodok.
Maksudnya putusan peradilan, bukan pada sesuatu yang sifatnya fatwa. Dan sekarang ketika pemerintah melalui sidang isbat menetapkan Idul Fitri, itu keputusan peradilan atau keputusan yang sifatnya fatwa? Kalau dia kodok atau peradilan gitu, maka dia sifatnya apa? Memaksa. Kalau fatwa sifatnya apa? Hanya sekedar apa? Hanya sekedar saran atau opini keagamaan. Bisa ditaati, bisa tidak. Itu sifat fatwa. Tapi kalau peradilan itu wajib apa? Ditaati. Jadi kaidah itu dalam prakteknya itu lebih dipakai dalam persoalan apa? Peradilan. Yang kedua, persoalan dalam kaidah tadi itu secara umum, karena dia berkaitan dengan keputusan peradilan, maka hal-hal yang wajib ditaati itu secara umum wilayahnya muamalah duniawiyah, atau dalam konteks mungkin kalau di Indonesia ya ahwal sasiah, karena ahwal sasiah itu diatur oleh apa? Undang-undang, hukum perkawinan, waris dan seterusnya, itu kan ada undang-undang yang mengatur. Yang berikutnya jinayat dalam konteks apa? Kriminalitas. Tapi kalau mengumumkan Idul Fitri itu konteksnya apa? Ibadah, yaitu ibadah yang sifatnya apa? Privat. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup kita bahas sebentar saja persoalan ini. Kalau kita merujuk salah satu kitab fikih gitu, kitab fikih dalam mazhab Zaidiyah, dalam mazhab apa? Zaidiyah ini mazhab gak umum, banyak orang yang gak tahu ya. Di Yaman itu ada mazhab yang disebut Asy-Syiah Zaidiyah. Syiah tapi bukan Syiah Iran. Ini Syiah yang mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kitab mereka itu di samping mereka punya kitab hadis lewat jalur imam mereka, tapi mereka juga menerima kitab-kitab hadis di kalangan Sunni. Misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu diterima. Tapi kalau Syiah Iran yang ada, atau Syiah 12 imam Itsna Asyariyah atau Syiah Imamiyah yang ada di Iran, itu kitab hadisnya hanya menggunakan jalur Ahlul Bait mereka, sehingga Sahih Bukhari tidak diterima, Sahih Muslim tidak diterima, dan kebanyakan sahabat itu juga dikritik, kecuali hanya beberapa sahabat yang diterima. Tapi kalau Syiah Zaidiyah itu secara umum sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah Zaidiyah itu merujuk kepada Zaid ibn Ali. Zaid ibn Ali masih keturunan Ahlul Bait. Ada seorang imam keturunan Zaid ibn Ali, namanya Al-Imam Al-Hadi. Imam ini yang membawa Syiah ke Yaman. Itu sekitar abad 4 Hijrian. 4 apa? Hijrian. Akhirnya di Yaman itu, Yaman Utara, itu kan sekarang mazhab yang mayoritas itu mazhab apa? Syiah. Tapi Syiah apa? Zaidiyah. Di dalam salah satu kitab Syiah Zaidiyah namanya At-Tadhkirah Al-Fakhirah fi Fiqhil fi Fiqhi Al-Itrah At-Tahirah. At-Tadhkirah Al-Fakhirah fi Fiqhi Al-Itrah At-Tahirah. Di buku tersebut dijelaskan ya tentang status puasa Yaumus Syak. Puasa Yaumus Syak itu apa Pak? Yaumus Syak itu tanggal 30 Sya'ban, sedangkan nggak ada informasi kalau hilal itu sudah kelihatan atau belum. Maka hukum puasa Yaumus Syak itu hukumnya apa? Haram. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan haram. Makanya dalam Fathul Mu'in dikatakan wa kadza Yaumus Syak, wa kadza, dan seperti itu haram Yaumus Syak, puasa hari Syak, yaitu tanggal 30, wa huwa yaumu
Thalathi Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 Sya'ban. Wa qad sya'a al-khabaru bainan nasi bi ru'yatil hilal wa lam yathbut. Ada yang mengatakan hilal sudah kelihatan tapi informasinya tidak jelas. Jadi yang musyak itu hari ragu-ragu. Hilal itu sudah betul kelihatan atau belum. Nah, kalau tahajud itu sudah tidak ada yang musyak. Kan kalau biar tahajud gitu semuanya apa? Jelas gitu. Tapi kalau masih pakai hilal, ya ada yang musyak. Yang musyak ketika di hari itu boleh puasa atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i hukumnya apa? Haram. Tapi dalam pandangan Syiah Zaidiyah itu malah sunnah. Di sunnah berpuasa pada hari apa? Syak. Ini pendapat yang agak aneh ya. Puasa hari Syak kok sunnah. Tapi Imam Hadi Al-Hadi Imam, dia tidak pernah mengingkari orang yang tidak berpuasa pada yang Syak. Padahal pandangan dia sebagai amir, kepala negara dan juga alim atau ulama, dia tidak pernah mengingkari orang yang berpuasa pada hari Syak. Meskipun pandangan dia sebagai imam itu kan sunnah untuk apa? Berpuasa. Alasan dia apa? Wa anna kulla mujtahidin musibun. Setiap orang yang berijtihad itu benar. Kalau dibawa ke Indonesia, berarti KHGT itu ya bagian dari ijtihad, bisa potensi benar. Ru'yatul hilal juga bisa apa? Potensi benar. Ya nanti yang betul siapa? Kalau mazhab Zaidiyah ya semuanya betul. Tapi kalau kritik Imam Syaukani dan Imam As-Sun'ani pengarang kitab Subulus Salam terhadap mazhab Zaidiyah, yang betul satu, yang satu apa? Salah. Berarti KHGT sama ru'yah itu pasti yang betul satu. Cuma yang betul dapat 2 pahala, yang satu apa? Dapat 1 pahala. Tapi kalau menurut mazhab Zaidiyah yang pakai hisab ya betul, pakai ru'yah ya betul, semuanya sama-sama apa? Betul. Tapi kalau jumhur ulama ya yang betul itu satu, cuma dua-duanya dapat apa? Pahala. Terus wala ingkara fi masaili al-ijtihad. Tidak ada keingkaran, tidak boleh diingkari dalam konteks apa? Ijtihad. Sehingga yang ru'yatul hilal tidak boleh membatalkan yang hisab. Hisab itu enggak boleh apa? Membatalkan yang ru'yatul hilal. Ya meskipun kalau kemarin kan saling ingin membatalkan Pak. Karena tiap masing-masing mengklaim apa? Kebenaran. Nah, terus yang menarik di sini, Imam Hadi bilang gitu, wa annal imama la yuzimu fil ibadat allati laisa fiha quwwatu amrihi. Dan bahwasanya imam itu tidak boleh memaksakan ibadah yang bukan menjadi otoritasnya. Karena pemerintah itu secara umum kan mengatur persoalan muamalat apa? Duniawiyah. Kalau ibadah yang secara umum sifatnya privat, itu pemerintah tidak boleh apa? Masuk atau memaksa. Dan kalau kita bawa ke konteks Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, menjalankan agama sesuai dengan keyakinan itu kan dilindungi oleh apa? Undang-undang UUD 45 pasal ke berapa itu? 29 ya, memberikan kebebasan setiap warga negara untuk apa? Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang berikutnya secara historitas di Indonesia itu kan nggak ada mufti itu. Kecuali kalau ada apa? Mufti. Indonesia itu kan agak aneh gitu. Negara Asia Tenggara yang lainnya punya mufti, Indonesia nggak punya apa? Mufti. Timur Tengah ada muftinya, Indonesia nggak ada. Sehingga dalam konteks perbedaan Idul Fitri itu biasa. Dan pemerintah hanya memberikan saran atau dalam konteks ini menyelenggarakan sidang isbat, tapi tidak memaksakan apa?
putusan. Saya nggak tahu Pak sejarahnya mulai sejak kapan terjadi perbedaan Idul Fitri di Indonesia. Itu coba jenengan searching nanti. Kira-kira tahun berapa ya? Pertama kali terjadi perbedaan Idul Fitri atau Idul Adha di Indonesia atau Ramadan? 50-an Pak ya? Masih di masa awal-awal masih sama ya. Kemudian kalau terjadi perbedaan itu dua-duanya pakai Ru'yatul Hilal atau sudah pakai perbedaan metode tadi ya. Satu hisab, yang satu apa? Ru'yah ya. Kemudian kriteria hisabnya apa gitu ya. Itu kan penting untuk dicari gitu. Yang jelas perbedaan ini kan sudah biasa di Indonesia kan gitu. Sudah saling apa? Menghargai. Cuma akhir-akhir ini kok ya, karena sebenarnya itu yang jelas itu KHGT. Karena yang satu kan tidak mungkin mau apa menerima apa? KHGT. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, mungkin itu saja berkaitan dengan apa kaidah tadi. Hukmul hakimi ilzamiyun wa yarfa'un khilafah. Yang kedua itu kita bahas tuntunan puasa Syawal. Saya bacakan Fathul Mu'in, nanti kita sinkronkan dengan putusan tarjih. Di tarjih puasa Syawal itu dibahas di Munas Tarjih di Padang. Padang itu Sumatera Barat. Tahun 2003 yang ada dalam HWT jilid 3. Di Fathul Mu'in dikatakan wa yusannu muta'akkidan shaumu sittati ayyamin min Syawal. Wa yusannu, dan disunatkan muta'akkidan dengan sunnah mu'akkadah. Jadi kalau sunnah mu'akkadah itu sunnah yang ditekankan, Nabi tidak pernah meninggalkan, atau sunnah yang mendekati status wajib. Itu yang disebut dengan sunnah mu'akkadah. Apa? Shaumu sittati ayyamin, puasa 6 hari min Syawal, daripada bulan Syawal. Berarti hukum puasa 6 hari di bulan Syawal dalam pandangan Madzhab Syafi'i disebut sunnah mu'akkadah. Tapi kalau dengan lihat di putusan tarjih yang jelas sunnah, tapi tidak dijelaskan statusnya ini sunnah mu'akkadah atau tidak ya, karena tanda tarjih itu kan tidak bicara tentang terminologi fikih yang terlalu detail. Dia sifatnya apa? Umum. Ya, kita sholat kita yang nggak dijelaskan mana yang rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Puasa sunnah, yang penting puasanya sunnah. Statusnya mu'akkadah atau tidak, kadang disebutkan, kadang tidak. Tapi kalau kita melihat dalam Fathul Mu'in, kitab dalam Madzhab Syafi'i, sunnahnya sunnah apa? Mu'akkadah. Tapi yang menarik, Imam Malik itu bilang puasa Syawal itu hukumnya makruh. Itu dinyatakan Imam Malik sendiri dalam kitabnya Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab kumpulan hadis yang pertama dalam sejarah Islam sebelum lahirnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Syafi'i itu ketika beliau usia 10 tahun itu sudah hafal apa? Muwatta. Jadi kitab Muwatta itu sudah dihafalkan oleh Imam Syafi'i, baru beliau berguru kepada Imam Malik. Sehingga ketika berguru itu sudah hafal semuanya ya, sampai Imam Malik itu apa? Terhera-hera terhadap kecerdasan Imam Syafi'i. Kita belum digurukan saja sudah apa? Sudah hafal. Oke. Nah, kata Imam Malik, beliau itu lam aro ahadan min ahlil fiqhi wal ilmi yasumuhan. Saya tidak pernah melihat orang ahli fikih dan ahli ilmu melakukan puasa apa? Syawal. Sehingga dalam pandangan Imam Malik, puasa Syawal itu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa Pak? Lebih baik ditinggalkan atau dikerjakan? Kalau sunnah lebih baik dikerjakan. Kan makruh itu kan lawannya sunnah deh. Wajib lawannya haram, makruh lawannya apa? Sunnah, mubah di tengah-tengah. Dia nggak punya lawan karena nggak punya status hukum. Nah, kalau sunnah dikerjakan dapat pahala,
ditinggalkan tidak berdosa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Oleh sebab itu orang yang puasa Syawal dengan yang tidak itu enak mana? Enak yang nggak puasa. Kalau nggak puasa dapat pahala, kalau mengerjakan tidak apa-apa. Itu madzhab apa? Maliki. Kayak pernah kalau Maliki katanya. Ya benar dulu sih. Makanya jenengan sing males puasa Syawal itu pindah ke dalam madzhab apa? Maliki. Tapi yang konsisten, tapi bukan Maliki. Kalau Malik benar ya. Pak Malik kira kalau Malik sebagian orang habis ngaji itu sing ngono enak Ustaz. Aku tak melok madzhab apa? Maliki. Supaya sak jalan iki poso Syawal aku melok madzhab apa? Maliki. Jadi dalam pandangan Imam Malik puasa Syawal itu hukumnya apa? Makruh, tidak sunnah. Nanti kita bahas ya. Kenapa kok sampai berkesimpulan makruh? Dan dalam Fathul Mu'in dijelaskan 5 fil khabar as-sahih, berdasarkan hadis yang sahih, anna saumaha ma'a saumi Ramadan, bahwasanya puasa Syawal bersama puasa Ramadan kasiyami dahri, sebagaimana puasa 1 tahun. Tapi tidak disebutkan hadisnya apa. Kita cek di Bulughul Maram. Yang dimaksud hadis pengarang Fathul Mu'in itu hadis-hadis apa? Karena dalam kitab fikih itu dia tidak menjelaskan sesuatu secara detail. Karena dia apa? Ittikalan ala ilmil qari. Dianggap pembacanya itu sudah tahu apa? Hadisnya gitu. Dia apa? Positive thinking, kalau yang membaca pasti tahu, sehingga dia nggak perlu menyebutkan apa hadisnya, nggak perlu ngasih isyarat. Tapi padahal sebenarnya tidak semua pembacanya apa tahu, sehingga memunculkan kitab syarah yang ngasih apa komentar. Kadang komentar syarah belum jelas lagi tambahin apa hasyiah. Hasyiah itu catatan kaki atau footnote. Hasyiah belum jelas lagi, ada taklid. Di kitab dalam tradisi Islam itu, kitab itu ada kitab matan melahirkan syarah, syarah melahirkan apa? Hasyiah, hasyiah nanti melahirkan taklid dan seterusnya. Sehingga satu kitab itu bisa jadi syarahnya itu banyak sekali, hasyiahnya banyak sekali, taklidnya juga banyak sekali. Itu apa keluasan kitab dalam tradisi Islam atau dalam literatur apa Islam. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis tentang puasa Syawal itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dan diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sitan min Syawal, thumma kemudian ia mengikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Ini pakai thumma. Di riwayat hadis yang lain itu pakai fa'atba'ahu, ada yang pakai wawu, wa'atba'ahu. Semuanya huruf athof yang beda itu maknanya beda-beda. Kalau wawu ya dan, dia tidak memperhatikan urutan apa waktu. Kalau fa itu memperhatikan urutan waktu tapi jedanya tidak lama atau bersambung. Kalau summa jedahnya apa? Lama. Ini memberikan konsekuensi hukum. Kalau di Bulughul Maram pakai summa, kalau summa berarti puasa Syawal itu yang penting ya di bulan Syawal. Kalau pakai fa itu yang mulai tanggal 2 Syawal, hari Sabtu atau hari Minggu, hari Ahad. Bingung kan? Ada tetangga saya tanya, Mas, aku poso Syawal dina Setu, sah atau gak ini? Ya tak takoki, sampean poso riyo-riyone kapan lho? Jumat atau
Sabtu. Nek riyane Sabtu berarti gak sah ya kok poso. Tapi kalau hari rayanya Jumat, dari Sabtu ya harus diyakini tanggal 2 Syawal. Kalau dia nggak yakin ngapain Jumatnya apa? Hari raya kan gitu. Mengusir Jumat berarti Sabtunya ya poso. Padahal wong cek wae apa? Riyo yo sibet ya. Wong riyo yo ne sing rame Setu kok malah apa? Poso. Fakana kasiyami dahri. Orang itu sebagaimana puasa setahun. Kata ad-dahrun itu maknanya 2. Yang pertama al-umar, sepanjang hidup. Yang kedua ad-dahrun, yaitu satu apa? Tahun. Tapi mana yang benar? Yaitu mengarah pada maksudnya kad-dahri itu maksudnya kasanatin, kayak 1 tahun. Kenapa? Karena dalam hadis Thauban, bukan riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ya, Nabi menjelaskan bulan Ramadan itu ka asyrati asyhurin, kayak 10 bulan. Kalau 6 hari dari bulan daripada bulan Syawal, kasyahra ini kayak 2 bulan. Berarti kan 12 bulan. Dan bagaimana menghitungnya? Menggunakan kaidah manja abil hasanati falau asyru amthaliha. Setiap kebaikan itu pasti dilipat gandakan 10 kali apa? Lipat. Sehingga Ramadan 30 kali 10 300. 6 kali 10 60. 360 berarti genap 1 tahun. Jadi kalau puasanya 29 gimana, Bu? 29 kali 10 berapa tuh? 290 ya? Betul ya? Kemudian 6 kali 10 60, berarti kan cuma 250 hari. Ya, tetap dihitung apa? Setahun. Baik puasanya 29 atau 30. Nah, sehingga kita simpulkan maksud ad-dahri itu setahun. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Muslim itu sahih atau enggak, Pak Bu? Sahih. Tapi Imam Malik kok bilang makruh gitu. Apa Imam Malik tidak pernah tahu hadis riwayat Imam Muslim ini? Kalau apakah Imam Malik tahu Imam Muslim? Tahu atau enggak? Jawabannya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Oh, dulu Imam Malik. Imam Malik itu kan punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Sehingga Imam Muslim itu hidup belum ada Imam Malik itu hidup belum ada Imam Muslim. Dan sehingga ulama Malikiyah itu berusaha mencari alasan kenapa kok Imam Malik itu sampai memakruhkan puasa Syawal. Ini yang dibahas imam loh, bukan kalau kita salah itu memang ilmunya kurang dhuwur gitu. Atau mungkin salah baca dan seterusnya ya. Ini Imam Malik kok sampai bilang puasa Syawal itu makruh, itu pasti ada alasan gitu. Sehingga paling tidak ada 3 alasan yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Yang pertama, makhafatan ayul hiqa an-nasu bi Ramadhana ma laysa minhu. Imam Malik itu khawatir orang-orang awam meyakini puasa Syawal itu bagian daripada puasa Ramadan. Jadi ibadah yang sunnah menjadi apa? Wajib. Imam Malik gak mau yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Orang awam puasa Ramadan saja enggak genep, malah meyakini wajib puasa apa? Syawal. Itu malah gak gelem puasa belas. Terlalu abot. Ternyata beragama itu menjadi apa? Susah. Sehingga Imam Malik karena khawatir ada pandangan orang awam puasa Syawal itu nanti dianggap wajib, maka dihukumi apa? Makruh itu. Daripada mewajibkan sesuatu yang sunnah,
lebih baik apa Pak? Dimakruhkan. Cumanya makruhnya apa? Makruh itu ada dua, karohatu tanzih atau karohatu tahrim. Ada konsekuensi dosa atau tidak? Kalau pandangan Imam Malikiyah ya tidak disukai tapi tidak ada konsekuensi apa? Dosa. Beda dengan karohatu tahrim, ada konsekuensi apa? Dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma li annahu lam yablughul haditsu. Ada kemungkinan hadis ini nggak sampai kepada Imam Malik. Tapi apakah mungkin Imam Malik kok nggak sampai tahu hadis tentang puasa apa? Syawal. Imam Malik itu imamu ahli hadis, imamnya para ahli hadis, kok nggak sampai tahu apa? Hadis tentang puasa Syawal. Yang berikutnya wa imma li annahu lam yasihu indahu. Barangkali hadis tentang puasa Syawal itu tidak sahih menurut pandangan Imam Malik. Tapi bagaimana hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Malik kok diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kan juga kontras. Nah, oleh sebab itu ya, kalau Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu ulama hadis dari apa? Madzhab Maliki. Dia berkesimpulan mungkin hadis ini apa? Tidak sampai kepada Imam Malik. Meskipun kesimpulan ini janggal, kan nggak mungkin Imam Malik kok sampai nggak tahu apa hadis puasa Syawal, apalagi beliau hidup di kota Madinah. Yang kedua, kata Imam Nurus, nggak mungkin Imam Malik itu tidak tahu hadis puasa Syawal. Mungkin hadis ini nggak sahih gitu. Tapi kalau nggak sahih, pasti bukan lewat jalur Imam Muslim, karena hadis ini kan memiliki jalur apa? Periwayatan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena hadis ini kita langsung pada kesimpulannya. Disebutkan oleh Imam Muslim, berarti pendapat Imam Malik tadi tertolak dengan hadis yang sahih. Kata Imam Syaukani, idza jaa nahrullah batalan nahru al-makil. Kalau sungainya Allah itu datang, maka sungai rasionalitas atau akal itu batal. Artinya analisa Imam Malik itu terbatalkan karena ada hadis yang sahih. Oleh sebab itu jumhur ulama menyimpulkan puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Terus sekarang kita lanjutkan. Kata Fathul Mu'in bagaimana tentang pelaksanaan puasa Syawal? Ini penting ya. Wattisaluha biyaumil idi afdalu mubadaratan lil ibadah. Wattisaluha, dan menyambung puasa Syawal biyaumil id, dengan hari id. Berarti tanggal berapa Pak? 2. Afdalu, lebih utama. Kalau dikatakan afdalu wajib atau enggak? Sunnah, tidak mungkin wajib. Makanya meskipun banyak hadis tentang kewajiban sholat jamaah, karena ada satu hadis yang bilang sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, itu yang dulu mengarah wajib menjadi apa? Sunnah. Makanya kita itu banyak tertolong dengan hadis itu. Sehingga orang yang bilang wajib itu terbantahkan dengan apa? Afdalu. Kalau afdalu itu kan lebih utama. Berarti sholat sendirian ya sah, jamaah sah. Kalau nggak ada hadis itu ya pasti wajib. Nah, karena di sini dikatakan afdalu, berarti lebih utama dilakukan bersambung dengan Idul Fitri. Mulai tanggal 2 apa? Syawal. Mubadaratan lil ibadah, karena menyegerakan ibadah. Pokoknya ibadah itu semakin cepat dilakukan semakin apa? Baik. Tapi pelaksanaannya mudah atau susah Pak? Apalagi konteks sekarang ya, reuni banyak komunitas macam-macam, komunitas sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, lansia ya nek reuni ini Pak. Kowe macam-macam pokoknya semuanya komunitas. Pokoknya Syawal itu jadwal reuni itu hampir tiap apa?
hari. Terus poso Syawal kapan? Nah, ini pandangan mata Bapak Syafi'i lebih utama mulai tanggal 2 apa? Syawal. Sehingga 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditutup dengan kupatan. Kupatan itu maksudnya kupatan kafatan. Sudah sempurna lengkap kayak orang puasa 1 tahun. Tapi puasa 1 tahun wajib itu sunnah Pak. Nah ini penting kan? Soalnya ada puasa sunnah. Kalau jenengan tiap 3 hari dalam 1 bulan, hadis Abu Darin Al-Ghifari itu, tiap 1 bulan kan 3 hari kan, dalam 1 tahun itu sama dengan puasa 1 tahun. Karena 3 kali 12 itu jumlah bulan, 36 kali 10 360. Berarti dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan selama setahun sama dengan puasa setahun. Puasa Syawal dengan Ramadan juga setahun. Tapi bedanya mana yang lebih besar pahalanya? Tetap Syawal Pak. Kenapa? Karena Syawal itu kan gandengannya Ramadan, sehingga sama dengan 1 tahun puasa wajib. Tapi kalau jenengan tiap bulan 3 hari itu puasa apa? Sunnah. Jadi tetap besar puasa apa? Syawal. Nah kok tetap besar puasa Syawal? Itu ada hikmahnya. Ada alasannya ya. Karena puasa Syawal itu berat atau enggak Pak? Berat sekali. Berat sekali. Kita sudah puasa Ramadan 1 bulan. Idul Fitri makan-makan. Setelah itu kok suruh apa? Puasa. Saya tak mangan-mangan kok cikoman apa? Puasa. Makanya puasa Syawal itu pahalanya sampai besar kayak gitu ya. Karena memang pelaksanaannya apa? Berat. Apakah kalau dibilang setahun itu puasa ya kan dengan puasa setahun betul, atau hanya menjelaskan keutamaan pahala? Keutamaan pahala Pak ya. Itu mubalaghah ya. Ucapan yang berlebih-lebihan, menunjukkan pahala yang berlebih-lebihan. Misalnya jangan baca kulhu ta'dilu al-Quran, thuluthul Quran. Kulhu itu menyamai berapa? Sepertiga Quran. Tapi kalau jenengan baca kulhu, apakah sama membaca sepertiga Quran? Ya tidak. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Kalau gitu orang yang nggak kuat haji, umroh saja di bulan apa? Ramadan. Habis umroh kan sama dengan haji. Minta gelar haji kan sudah selesai, disebut Pak Haji. Apakah semacam itu? Kan tidak. Itu hanya menjelaskan apa? Pahala. Hanya menjelaskan pahala. Kembali ke tadi. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang lebih baik itu mulai tanggal 2 Syawal sampai 7, sehingga ditutup dengan nilai kupatan. Itu ada nilai filosofinya. Tapi nggak usah kita bahas. Kupat itu sudutnya 4. Apa saja itu ada nilai filosofinya. Tapi buah tenang enggak. Kenapa kok dari jalur ja'alur pokoknya banyak itu nilai. Terus apakah syaratnya itu tadi? Kita kembali tadi. Yang pertama itu ittisal. Ittisal itu bersambung dengan Id, berarti dimulai tanggal 2 Syawal. Yang kedua ittiba atau tatabu, yaitu dilakukan secara berurut-urutan. Dan dalam pandangan Majelis Tarjih Pak, jangan bisa lihat di putusan Padang tahun 2003. Karena hadisnya itu mutlak, tanpa dijelaskan apakah berurutan atau tidak. Maka disimpulkan Majelis Tarjih puasa Syawal itu fleksibel, tidak harus dilakukan setelah apa? Idul Fitri. Boleh berurut-urutan, boleh tidak. Yang penting selama di bulan apa?
Syawal. Pokoknya fatwa dan putusan tarjih itu mudah supaya dengan susah itu dipermudah. Semuanya kan prinsipnya mudah, tapi bukan sekedar mudah, tapi tetap apa? Ada dalilnya. Dan pandangan ini lebih sesuai dalam konteks sekarang, Pak. Apalagi dengan kesibukan dengan aktivis reuni ya. Dan reuni terus, Pak. Kemarin juga reuni, Pak ya. Nanti reuni sisuk reuni kan. Ya kalau harus berurutan, kemudian setelah itu kan susah gitu. Dan sehingga pandangan tarjih lebih fleksibel. Nah dalilnya apa? Tadi Thumma atba'ahu. Ada hadis yang pakai Thumma, berarti kalau thumma itu man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sitan min Syawal, dia mengikuti 6 hari dari bulan Syawal, tidak harus segera atau setelah Id, tidak harus berurutan, karena thumma itu memperhatikan urutan waktu, tapi jedahnya agak lama. Yang penting di bulan Syawal. Maka kata Alfiya Ibnu Malik wal fa'u li tartibi bittisali wa thumma li tartibi binfisal. Bedanya fa dengan thumma itu, kalau fa itu kan lalu, thumma kemudian. Kalau fa itu bittisali berarti jedahnya langsung. Tapi kalau thumma binfisali yaitu jedahnya lama. Hadisnya ada yang pakai thumma, berarti yang penting di bulan Syawal. Oke, itu yang yang dikatakan fatul. Dan menariknya, kenapa Imam Malik tadi, kembali ke tadi, memakruhkan melakukan puasa Syawal? Di antara alasannya kan Imam Malik takut orang awam itu meyakini bahwasanya puasa Syawal itu hukumnya wajib. Nah, orang awam meyakini puasa Syawal itu wajib, ya pasti kalau dilakukan setelah Idul Fitri tanggal 2 sampai tanggal 7. Dan sehingga maksud Imam Malik itu makruh ketika terpenuhi 5 syarat. Ini kesimpulan ulama Malikiyah. Yang pertama, al-iktida, dilakukan oleh orang yang punya pengikut. Kalau jenengan itu tergantung tanya, jenengan punya pengikut atau enggak? Kalau enggak punya pengikut berarti enggak makruh puasa Syawal. Dia harus orang yang punya pengikut. Kenapa? Karena amalan dia diikuti oleh orang lain. Yang kedua, diyakini kesunahnya bersambung setelah Id. Kemudian berurutan tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang ketiga, itu meyakini kesunahannya berurutan dan bersambung. Yang keempat, al-idhar. Al-idhar itu menampakkan kepada orang lain. Dengan puasa Syawal ngasih tahu yang lain. Kalau puasa Syawal nggak ngasih tahu yang lain, ya nggak apa-apa berarti. Gitu. Itu dalam pandangan ulama Malikiyah ketika menafsiri pendapatnya Imam Malik. Terus yang terakhir sebelum kita tutup, ini yang penting. Kalau orang punya hutang puasa, ingin puasa Syawal, qodhoan dulu atau syawalan dulu? Qodhoan itu apa maksudnya? Nyaur dulu atau syawalan dulu? Mana Pak dulu? Dulu langsung Syawal ya. Soalnya ini poso utangnya kakek. Khat itu kan normalnya 6 atau 7 hari itu Bu ya. 6 atau 7 hari plus 6 Syawal. Berarti 12 hari atau 13 hari. Mes setahun, kok mes setahun. Mes setengah tahun. Kok setengah tahun, setengah bulan. Kan ya berat Bu. Sehingga dilihat dulu. Kalau dia nggak puasa karena nggak punya udzur, wajib qodho dulu. Misalnya sengaja buka, berarti wajib qodho dulu. Tapi kalau nggak puasanya punya udzur, dilihat dulu. Yang lebih baik
qadha dulu. Yang lebih baik apa? Qadha dulu baru sawalan. Ini ibu angin pendapatnya. Itu yang lebih baik memang qadha dulu baru sawalan. Kenapa? Hadisnya coba, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal. Siapa yang puasa Ramadan? Siapa yang puasa apa? Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Berarti puasa Ramadan genap dulu baru Syawal. Jenengan Ramadan saja belum genap kok. Itu alasannya. Yang kedua, taqdimu al-wajib ala sunnah, mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Qadha itu wajib, syawalan itu sunnah, berarti wajib dulu baru sunnah. Sepakat betul ada pendapatnya? Enggak. Ya, karena terlalu berat itu. Ternyata Aisyah itu ditemukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Qadha-nya di bulan apa? Sya'ban, kata Aisyah, karena yakunu alayya shaum min Ramadan, saya punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u ayyaqdiyahu illa fi Sya'ban, saya enggak bisa qadha kecuali di bulan apa? Sya'ban. Berarti Aisyah itu mungkin enggak pernah sawalan. Qadha we Sya'ban, berarti Syawal yang enggak pernah apa? Puasa. Nek jenengan membaca kita, awake kadang sawalan dan enggak. Tapi ini Aisyah, kelasnya Aisyah masuk gak sawalan kan gitu. Berarti Aisyah kan sangat mungkin sawalan dulu baru apa? Qadha. Yang kedua dilihat waktunya. Qadha dengan Syawal itu lebih longgar mana waktunya? Qadha, karena qadha itu kan wajib puasa, wajib yang longgar sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau Syawal itu puasa sunnah, sunnahnya itu mudhayyaqah, lebih sempit daripada qadha yang wajib apa? Puasa. Kalau Syawal bulan, kalau qadha tahun. Sehingga kalau ibadah semacam itu pasti dimenangkan yang waktunya lebih longgar. Sempit, mohon maaf. Dimenangkan waktunya lebih apa? Sempit, sehingga disimpulkan ya Syawalan dulu baru apa? Qadha. Meskipun yang terbaik kalau jenengan qadha baru Syawal itu enggak ada khilaf di kalangan ulama. Pasti masuk hadis siapa yang puasa Ramadan diikuti dari bulan Syawal, dia kayak puasa apa? Setahun. Meskipun itu berat. Ya kalau enggak bisa ya baru alternatif yang kedua. Ya, berikutnya. Kalau orang puasa Syawal diniati dengan puasa qadha. Atau gini, puasa qadha plus puasa apa? Syawal. Atau Syawal pilih Senin, Kamis. Itu boleh atau tidak itu? Gimana Pak? Ya double niat kan, berarti siji gawe loro gawe. Nonton gawe. Ya kalau qadha kemudian apa? Syawal, pilih Senin atau Kamis. Jadi itu ayamul bid papak. Apalagi Pak? Bisa atau enggak itu? Itu namanya diistilahkan at-tasyrik fin niyah, melakukan syirik dalam niat. Syirik itu bukan menyebutkan, menggabungkan. Syirik itu kan menggabungkan Allah satu dengan gabungkan jadi dua, itu syirik kan. Maksudnya menggabungkan dua niat. At-tasyrik fin niyah itu hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Tapi dalam kasus-kasus tertentu itu ada pengecualian. Kalau jenengan hari Jumat kebetulan lagi junub, itu mandinya satu kali atau dua kali? Mandi junub dulu baru mandi Jumat. Junub wajib, Jumat apa? Sunnah. Mandi Idul Fitri dengan Jumatan, sunnah-sunnah itu. Mandinya berapa kali Pak? Baik juga ya, karena waktunya siang. Tapi kalau mandinya sekali itu boleh atau enggak?
Berarti kalau mandinya sekali itu niatnya satu atau dua-duanya? Hah? Niatnya satu dapat dua gitu. Jadi di Fathul dikatakan lawi kita salah di janabatin. Kalau seorang itu mandi karena jenabat, mandi jenabat hukumnya apa? Wajib. Wa nahwi jum'atin, dan seperti sholat Jumat, maksudnya mandi yang sunnah. Biniyatihima, dengan niat keduanya, yaitu mandi jenabat dan mandi apa? Sholat Jumat. Hasolah, dia dapat keduanya. Dia dapat apa? Keduanya. Jadi kalau pas jenabat kok hari Jumat mandinya sekali, niatnya dua, dapat dua-duanya. Wa in kana al-afdalu ifradu kullin bi ghuslin. Meskipun yang terbaik itu menyendirikan sendiri-sendiri. Berarti mandinya dua kali. Jenabat dulu dan Jumatan dulu. Kenapa jadikan jenabat dulu? Nah, itu khilaf ya, tapi yang memang yang selamat yang kayak jenengan. Kalau madzhab Hambali meskipun terbalik tetap sah. Bisa niatnya mandi Jumat baru mandi apa? Jenabat. Tapi kalau yang jumhur ulama ya wajib dulu gitu. Sehingga kecuali kalau lupa gitu. Kalau lupa ya sudah nggak usah diulangi. Berarti niatnya tetap apa? Jenabat dulu. Nah, sehingga kalau dilakukan sendiri-sendiri itu jelas kayak dengan kemarin Idul Fitri itu kan pagi mandi sunnah, Jumatan sunnah, kan dua-duanya dilakukan sendiri. Auli ahadihima hasala faqat. Jadi kalau niatnya satu ya hanya dapat yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya jenabat ya dapat jenabat saja. Tapi kalau dua-duanya ya dapat dua-duanya. Oke. Nah sekarang kalau puasanya itu sunnah, kita sunnah dulu ya. Misalnya puasa Syawal milih hari Senin dan Kamis. Itu niatnya satu atau dua? Yang jelas hukumnya sunnah semuanya ya. Yang jelas kalau mazhab Syafi'i karena ada dua sebab, ketika diniati dua-duanya dapat dua pahala. Dia mengatakan meskipun niatnya satu, ya tetap dapat keutamaan pahala. Misalnya ya dengan puasa Syawal milih Senin Kamis, meskipun niatnya Syawal kan tetap dapat apa? Pahala puasa Senin atau Kamis, karena ada dua sebab puasa Syawal dan sebab puasa Senin dan Kamis. Nah, pandangan ini tidak hanya puasa Syawal, misalnya puasa Arafah kok kebetulan Senin dan Kamis, atau puasa Tasu'a, Asyura dan seterusnya. Itu dikiaskan dengan wahya katahiyah, sebagaimana tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kan nggak harus sholat sendiri, tapi orang ketika masuk masjid melakukan sholat, karena inti masjid itu kan untuk sholat, sehingga sholat apapun meskipun tidak sholat berdiri sendiri itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Cumanya ada khilaf waktu perlu diniati atau tidak gitu. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu ibadah yang ghairul maksudah lidatiha. Paham dong ya, semoga tak jelas. Ibadah yang penting dilakukan tidak harus berupa ibadah khusus. Tapi nek persoalan qadha itu kan ibadah khusus, wajib. Harus dengan niatnya ya qadha, boleh tidak niat apa? Qadha. Nah dari sini khilaf di kalangan para ulama ya. Kalau dicampur dengan qadha, meskipun nek di fatwa tarjih nggak ada khusus Pak, tapi kalau pandangan-pandangan ulama tarjih saya menemukan intinya kalau tarjih kan logikanya sederhana, nggak ada hadisnya di dalam Nabi kalau Nabi melakukan dua puasa dalam satu niatnya. Kembali aku nih aneh kok di wilayah fikih. Nah sehingga disimpulkan ya berarti satu. Itu beberapa pandangan ulama Muhammadiyah seperti itu ya. Yang memang
kalau qadha dulu, qadha saja tanpa dibarengi niat yang lain itu lebih afdal dan nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau statusnya sunnah itu yang mungkin untuk digabung niatnya. Mungkin itu saja beberapa persoalan berkaitan dengan puasa Syawal. Masih banyak Pak. Misalnya kalau orang yang nggak kuat puasa itu kan bayar fidyah. Kalau Syawalan gimana itu? Fidyah Syawal itu statusnya sama atau enggak? Itu enggak dibahas Pak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada itu. Jadi orang yang sudah nggak kuat puasa, misalnya sudah tua renta itu, dia bayar fidyah apa? Syawal. Nanti ada fidyah Asyura, ada fidyah Arafah, dan seterusnya. Fidyah puasa Senin itu masih gak? Ya, itu kan pakai kias, tapi istihad itu mungkin saja. Ya, nanti kalau nggak kuat kan dia ekonominya mampu gitu, hartanya banyak kan gitu. Tapi tetap dikiaskan itu posisinya kan gitu. Karena dia nggak kuat puasa wala ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin, berarti puasa sunnah juga ngasih fidyah. Tapi kalau dikaji belum ada pembahasan. Mungkin itu saja. Kalau ada ditanya silakan, kalau enggak ya langsung kita tutup. Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.